apakah alam semesta kita tak terbatas? Pada suatu saat pertanyaan ini pasti muncul dalam pikiran banyak orang. Sayangnya, ilmu pengetahuan saat ini belum mampu memberikan jawaban pasti atas pertanyaan tersebut. Namun, ilmu pengetahuan dapat memberi jawaban bahwa ada awal dari alam semesta. Dunia yang kita kenal telah meluas dan berkembang selama 13,8 miliar tahun, bermula dari kondisi yang disebut sebagai singularitas kosmik. Untuk meneliti proses ini, para astronom harus secara harfiah melihat ke masa lalu. Ketika kita membicarakan tentang batas-batas alam semesta, kita hanya mengacu pada batas-batas yang terlihat bagi kita. Wilayah yang terlihat ini disebut sebagai alam semesta yang dapat diamati. Namun, apa yang terdapat di luar ini? Pernyataan bahwa ada batasan-batasan pada alam semesta dianggap sebagai salah satu ide besar yang mampu mengubah secara dramatis persepsi kita tentang dunia. Hal serupa terjadi pada tahun 1543 ketika Nikolaus Kopernikus membuktikan bahwa bumi tidak terletak di pusat alam semesta. Kemajuan berikutnya terjadi pada abad ke-20 ketika Edwin Hubble menunjukkan kepada dunia bahwa galaksi-galaksi saling menjauh. Hal ini mendorong gagasan bahwa alam semesta tidak ada selamanya dan terbentuk sebagai hasil dari suatu peristiwa tertentu, sebuah ledakan besar Big Bang. Saat ini, kita menyadari bahwa dimensi dunia tempat kita tinggal jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Pencarian jawaban mengenai batas-batasnya akan membawa kepada terobosan ilmiah yang luar biasa. Saat ini, para ilmuwan hanya bisa berbicara tentang batasan-batasan di dalamnya yang dapat terlihat. Wilayah ini juga disebut sebagai alam semesta yang dapat diamati, yang merupakan bagian mutlak masa lalu dalam hubungannya dengan pengamat. Horizon kosmik adalah batas alam semesta yang dapat diamati. Objek-objek di horizon tersebut mengalami redshift tak terbatas, artinya mereka terus menjauh. Jumlah galaksi dalam alam semesta yang dapat diamati diperkirakan mencapai lebih dari 200 miliar. Angka ini terus meningkat secara berkala seiring dengan kemajuan peralatan penelitian yang semakin canggih. Namun, seberapa besar luas area yang dapat diamati dalam alam semesta saat ini? Jarak ke objek-objek yang teramati paling jauh diperkirakan sekitar 46,5 miliar tahun cahaya ke segala arah. Dengan demikian, alam semesta yang dapat diamati adalah sebuah bola dengan diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya, dan dengan pusat di dalam tata surya, yaitu terpusat pada pengamat. Luasnya sama dengan 350 kuintiliun meter kubik. Harus dicatat bahwa cahaya yang dipancarkan oleh benda-benda terjauh yang dapat diamati telah berperjalanan selama 13,8 miliar tahun cahaya sebelum mencapai kita. Namun, jarak ke benda-benda tersebut telah berkembang secara signifikan karena ekspansi yang tak pernah berhenti dari alam semesta. Proses ini adalah hasil dari adanya materi dan energi di ruang yang mengisi ruang waktu. Ketika ada materi di ruang, ada gaya gravitasi. Oleh karena itu, alam semesta akan menyusut dipengaruhi oleh gravitasi atau memperluas dipengaruhi oleh energi gelap. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu pusat ekspansi alam semesta, sama seperti tidak ada ruang di luar batas-batasnya di mana alam semesta dapat berkembang ke dalamnya. Proses ini terjadi dengan materi di ruang pada setiap titik, di mana saja, dan setiap saat. Kita tidak merasakannya secara fisik karena gaya yang menyatukan atom dan molekul kita tidak membiarkan kita meledak di bawah pengaruh ekspansi ruang. Hal ini dapat dibandingkan dengan roti yang sedang dipanggang dengan kismis sebagai galaksi dan formasi serupa dan adonan sebagai materi ruang. Menurut pengamatan teleskop James Webb terbaru, galaksi terjauh dari bumi adalah sebuah galaksi yang disebut JADS GSZ-13. Cahayanya telah melakukan perjalanan menuju kita selama sekitar 13 miliar 500 juta tahun. Hal ini berarti bahwa objek ini terbentuk kurang dari 320 juta tahun setelah Big Bang. Namun, karena ekspansi konstan alam semesta, jarak ke GSZ-13 saat ini sekitar 32 miliar tahun cahaya.
Seseorang mungkin berargumen bahwa kecepatan galaksi ini menjauh melebihi kecepatan cahaya. Tetapi ini tidak bertentangan dengan teori relativitas khusus karena bukan materi yang menjauh, tetapi ruang di antara kedua objek yang semakin besar. Galaksi ini diyakini sebagai salah satu galaksi pertama yang terbentuk dan kemungkinan merupakan galaksi terdekat ke tepi alam semesta yang dapat diamati. Jika manusia dapat dengan bebas bepergian dari satu tempat ke tempat lain, di galaksi inilah kita mungkin dapat mengetahui lebih detail tentang genesis dunia kita. Tetapi dalam prakteknya, latar belakang radiasinya adalah batas untuk yang dapat diamati. Latar belakang radiasi ini yang dipancarkan oleh GSZ-13 yang merupakan benda terjauh di alam semesta yang pernah diamati dalam ilmu kontemporer. Radiasi ini membentuk semacam batasan bagi penglihatan kita. Radiasi ini muncul sekitar 380.000 tahun setelah ledakan Big Bang, yaitu pada saat ketika alam semesta mendingin cukup sehingga atom bisa terbentuk. Dalam bahasa yang lebih sederhana, ini seperti gambaran tentang awal mula alam semesta yang menggambarkan masa sebelum pembentukan bintang-bintang pertama. Sangat mungkin bahwa alam semesta membentang tak terbatas di luar batasan ini, dan disitulah batas-batas hipotetisnya dapat ditemukan. Namun, objek-objek di luar batas ini biasa disebut dengan berbagai nama, seperti objek multiverse, objek alam semesta paralel, atau beberapa nama lainnya. Saat ini, ilmu pengetahuan belum mampu mendefinisikan bagian ini secara rinci. Namun, jika kita berasumsi bahwa alam semesta terus berkembang, kita dapat menyimpulkan bahwa objek-objek yang dapat kita amati sekarang suatu saat akan menghilang dari bidang pandangan kita. Jika ekspansi alam semesta yang berkecepatan tinggi terus berlanjut tanpa batas, galaksi-galaksi di luar supergugus kita suatu saat akan menjauh melampaui cakrawala penglihatan kita, sehingga menjadi tidak terlihat bagi kita. Bentuk komunikasi apapun di luar batas alam semesta yang dapat diamati akan menjadi tidak mungkin dan kontak antara objek-objek tersebut akan hilang. Dari bumi, tata surya, bima sakti, dan supergugus kita, mereka akan saling teramati, sementara sisanya dari alam semesta akan menjauh ke kejauhan. Mungkin ada dunia-dunia hipotetis di luar wilayah yang dapat kita amati karena mereka berasal dari transisi fase vakum fisik. Atau mungkin ada objek-objek yang terbentuk dari ketidakteraturan radiasi sisa yang terletak paling dekat dengan horizon partikel. Pertanyaan tentang objek multiverse tetap menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan, menyebabkan banyak tebakan pseudosains. Terlepas dari itu, sebagian besar peneliti sependapat tentang ketidakterbatasan alam semesta kita, meskipun mereka menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Beberapa mengklaim bahwa dunia kita bersifat multidimensi, sehingga alam semesta 3 dimensi kita hanyalah salah satu lapisannya. Orang lain cenderung percaya pada teori multi alam semesta, dengan kita sebagai bagian kecil dari jumlah yang tak terbatas.